Halo teman Pudik channel yang teganya sekali merepot channel artileri komando admin hingga hilang dari peradaban. Anda luar biasa bangku. WK kasihan abang. Di bawah kegelapan samudra Asia Tenggara, sebuah ancaman tak terlihat sedang mengintai kedaulatan Malaysia. Kapal selam modern berteknologi senyap bisa menyusup tanpa terdeteksi loh abangku. Tapi no, tidak semudah itu Ferguson. Malaysia punya penangkal ampuh dan ajaib. TLDM punya satu jawaban mutlak untuk menetralisir ancaman yang satu ini. Dia cepat, lincah, dan membawa maut bagi siapa saja yang berani menyelam tanpa izin di perairan Malaysia. Inilah Superlink 300, helikopter pemburu kapal selam yang disebut-sebut sebagai salah satu yang paling mematikan di kawasan Asia Tenggara. Wih, kok bisa? Dan apa tantangan besar yang dihadapi armada ini sekarang? Let's check it out. Jangan lupa subscribe dan like, komen abangku. Terima kasih ya. Perairan Malaysia mulai dari Selat Melaka hingga Laut Cina Selatan adalah jalur urat nadi peradaban dunia loh. Tapi di balik indahnya permukaan laut, kawasan ini juga menjadi panggung perlombaan kapal selam siluman antar negara besar. Untuk menjaga kedaulatan ini, TLDM tidak cuma mengandalkan kapal perang permukaan saja loh. Sejak tahun 2003 Malaysia mengoperasikan armada helikopter Westland Superlink 300 yang ditempatkan di Skadron 501 TLDM. Bukan sekedar helikopter angkut biasa, Superlink dirancang khusus dengan satu misi utama, yaitu anti-submarine warfare ASW, alias peperangan anti kapal selam. Bolehlah jamban apa Bambang jadi sasarannya hingga ambruk. Sorry bos, apa yang membuat Superlink TLDM begitu ditakuti oleh para komandan kapal selam? Jawabannya ada pada kombinasi mata tajam dan pukulan yang sangat mematikan. Yang pertama, ada mata di dalam air bernama L3 Seamet Sonar. Superlink dilengkapi dengan dipping sonar berkemampuan tinggi. Helikopter akan melayang rendah di atas permukaan laut, menurunkan sonar ini ke dalam air dan mendeteksi suara sekecil apapun dari kapal selam yang mencoba bersembunyi di balik batu. Maksud saya di balik lapisan termoklin laut. Ini kata Pak Bambang, kentut pun bisa terdengar hingga ke ujung dunia Ecana bos. Link 300 bisa membawa beban hingga setidaknya 1360 kg dan bisa menggunakan kabel yang digantung di bawah bodi helikopter untuk membawa beban. Dibekali juga dengan radar pencari 360 derajat seperti radar Telephonics di hidungnya yang mampu untuk melacak target permukaan bahkan dalam kondisi cuaca paling buruk sekalipun. Jika target sudah dikunci, no, Superlink tidak akan memberi ampun sedikit pun. Untuk target bawah laut, ia membawa torpedo A244S buatan dari Italia, torpedo pintar yang akan mengejar targetnya secara otomatis hingga ke dasar laut. Bisa menembakkan kapal musuh 6,5 hingga 13,5 km jauhnya dan mampu membawa hingga 2 torpedo A244S. Ya kalau habis meleset tidak kena target, ia pulang ambil lagi di kapal pendaratan. Sedangkan untuk target kapal permukaan pakai apa ya? Superlink Malaysia dipersenjatai dengan rudal anti kapal bernama Siswa dengan jangkauan tembakan 25 km dan bisa membawa hingga 4 biji sekaligus sekali jalan, siap untuk meratakan jambannya atau dalang. Rudal ini terbukti di medan pertempuran atau combat proven, mampu menenggelamkan kapal perang musuh dari jarak yang aman. Tapi ada satu fakta yang penting yang jarang diketahui oleh publik. Di atas kertas, kerajaan Malaysia awalnya memang membeli hingga 6 unit helikopter ini. Namun, mengoperasikan helikopter pemburu berspesifikasi tinggi ini ternyata penuh dengan tantangan.
tak semudah memesan nasi lemaknya kakak Ros. Akibat faktor usia yang sudah lebih dari 20 tahun, serta kendala pasokan suku cadang global dari pabrikannya, jumlah armada yang siap beroperasi secara aktif menyusut. Dan kini berada di kisaran 3 hingga 5 unit saja, bahkan beberapa unit terpaksa masuk ke dalam status penyimpanan jangka panjang sebagai strategi manajemen aset. Ditambah lagi insiden pendaratan darurat salah satu unit Superlink di perairan Klebang, Melaka pada malam tahun baru kemarin semakin menekan tingkat kesiapan operasional dan skadron 501 TLDM ini. Meski jumlahnya terbatas, kemampuan pilot dan teknisi TLDM dalam memeras performa helikopter ini patut untuk diacungi jempol. Maksud saya diacungi jempol. Didukung 2 mesin LHTEX CTS 800, Superlink tetap menjadi salah satu helikopter paling lincah di dunia, mampu lepas landas dan mendarat di dek kapal perang di tengah samudra luas dan garang. Namun, demi menjaga supremasi bawah laut, Kementerian Pertahanan Malaysia tidak tinggal diam. Dengan keterbatasan armada Link saat ini, Malaysia kabarnya mulai melirik program pengadaan helikopter ASW baru dalam rencana jangka panjangnya. Nama-nama besar seperti MH-60RC Hawk buatan dari Amerika Serikat dan helikopter yang lain digadang-gadang menjadi calon kuat pengganti di masa hadapan. Meskipun jumlah armadanya kini tersisa sedikit, taring dari Superlink TLDM tidaklah bisa diremehkan. Begitu saja, ia tetap menjadi benteng udara yang sangat disegani di kawasan Asia Tenggara. Bagaimana menurut kalian dengan sisa armada yang ada pada saat ini? Apakah Superlink Malaysia masih mampu untuk mengawal ketatnya Selat Melaka dan Laut Cina Selatan? Atau sudah waktunya TLDM segera membeli MH-60RC Hawk dari Amerika? Dan apakah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk info teknologi militer menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Mas Pres dan terima kasih.